Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Laga besar tersaji di San Siro antara pemuncak Serie A dan pemimpin Premier League sekaligus grup Liga Champions. Inter Milan membutuhkan kemenangan demi menjaga posisi di 8 besar, tetapi malam Eropa kembali berakhir pahit bagi pasukan Christian Cifu. Ini menjadi kekalahan ketiga beruntun Inter di Liga Champions, kali ini melawan Arsenal yang tampil dengan kualitas dan kepercayaan diri tim terbaik Eropa saat ini. Nerazzurri sempat bangkit dan bermimpi lewat gol indah Petar Sušić, namun tekanan dan efektivitas The Gunners akhirnya membuat perbedaan. Arsenal langsung menekan sejak awal. Keunggulan tim tamu datang cepat ketika Gabriel Jesus memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Bukayo Saka. Inter sempat goyah, tetapi atmosfer Meazza kembali hidup berkat tendangan bebas spektakuler Sušić yang menyamakan kedudukan dan menyulut energi baru di tubuh Nerazzurri. Sayangnya, momentum itu tak bertahan lama. Arsenal kembali unggul, lagi-lagi melalui Jesus, yang dengan dingin menuntaskan peluang di kotak penalti. Inter tidak menyerah. Cifu mengambil resiko di babak kedua dengan memasukkan Pio Esposito, yang langsung memberi ancaman nyata dalam dua situasi berbeda. Boni dan Diouf turut diturunkan demi menambah daya gedor. Namun struktur tim menjadi semakin terbuka. Dalam kondisi tidak seimbang, Arsenal menghukum Inter lewat Victor Gyökeres di menit-menit akhir, gol yang memadamkan harapan comeback Nerazzurri. Inter kini berada di persimpangan, peluang lolos masih ada, tetapi tugas berat menanti di Signal Iduna Park melawan Borussia Dortmund. Segalanya belum berakhir, namun jalan menuju 8 besar kini terasa terjal dan penuh tekanan. Gelandang Inter Milan Petar Sušić tetap menilai performa timnya positif meski Nerazzurri harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 1-3 di San Siro. Dalam wawancara bersama Inter TV yang dikutip FC Internews, pemain berusia 22 tahun itu menyoroti satu masalah utama Inter dalam laga tersebut, kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Pelatih Christian Cifu memberikan kepercayaan kepada Sušić sebagai starter untuk kedua kalinya di Liga Champions musim ini. Keputusan itu terbayar ketika ex-pemain Dinamo Zagreb tersebut mencetak gol indah yang sempat menyamakan kedudukan di babak pertama. Namun keunggulan itu tak bertahan lama, Arsenal kembali memimpin lewat Gabriel Jesus sebelum Victor Gyökeres memastikan kemenangan tim tamu. Meski begitu, penampilan Sušić dinilai sebagai salah satu catatan positif dalam debut kompetitifnya bersama Inter di Eropa sejak awal Januari. Mereka adalah tim yang sangat kuat dan bermain sepak bola dengan kualitas tinggi, tapi kami juga bermain dengan baik, ujar Sušić. Kami menciptakan beberapa peluang, terutama di babak pertama, dan kami berhasil mencetak gol. Sayangnya, di babak kedua kami tidak cukup maksimal memanfaatkan peluang yang ada. Ia juga menyinggung kekuatan lini belakang Arsenal. Menurut saya, saat ini Arsenal punya salah satu pertahanan terbaik di dunia. Kami menekan mereka dan menciptakan peluang. Tapi di level ini, Anda harus lebih klinis. Dalam akhirnya, sepak bola itu sederhana. Mereka mencetak 3 gol, kami 1. Itulah yang menentukan. Soal gol spektakulernya, yang menjadi gol pertamanya di Liga Champions bersama Inter, Sušić memilih bersikap rendah hati. Itu gol yang bagus, tapi saat tim kalah rasanya tetap berbeda. Gol itu tidak terlalu berarti sekarang, ungkapnya. Tiga kekalahan beruntun di Liga Champions telah mengubah peta perjalanan Eropa Inter. Setelah tumbang dari Liverpool, Atletico Madrid, dan terakhir Arsenal, bayang-bayang babak play-off kini semakin nyata bagi Nerazzurri. Christian Cifu menerima kekalahan dari Arsenal dengan sikap realistis. Ia mengakui kualitas teknis lawan dan tak menutup kemungkinan Inter harus menempuh jalur tambahan. Kami akan melihat klasemen besok. Kami siap menghadapi segala skenario termasuk play-off, ujar pelatih Nerazzurri itu. Masalahnya, skenario itu kini terasa lebih dekat daripada yang diharapkan. Kekalahan dari Arsenal membuat Inter keluar dari zona 8 besar untuk pertama kalinya musim ini.
Sebuah posisi krusial karena 8 besar menjamin tiket langsung ke babak 16 besar tanpa 2 laga ekstra dan dengan keuntungan finansial yang signifikan. Saat ini, Inter berada di posisi ke-9 dengan 12 poin, tertinggal 1 poin dari PSG, Sporting CP, dan Manchester City, dan 2 poin dari Tottenham. Sementara itu, papan atas tampaknya sudah hampir terkunci oleh Arsenal, Bayern Munich, dan Real Madrid. Ancaman justru datang dari belakang dan samping. Atletico Madrid masih punya laga tunda. Liverpool bertandang ke Marseille dan klub-klub seperti Barcelona, Chelsea, Newcastle, hingga Juventus dan Galatasaray berpotensi menyamai atau melampaui poin Inter. Dengan mempertimbangkan berbagai hasil yang mungkin terjadi, satu kesimpulan sulit dihindari. Inter wajib menang di Signal Iduna Park melawan Borussia Dortmund. Namun kemenangan itu belum tentu cukup. Agar bisa menembus kembali zona hijau, Inter juga harus berharap pada hasil lain. Atletico terpeleset, Barcelona gagal menang, Tottenham atau City kehilangan poin, dan beberapa duel krusial lain berakhir sesuai harapan Nerazzurri. Sebuah kombinasi yang rumit dan penuh ketidakpastian. Di tengah semua skenario, hanya satu hal yang benar-benar pasti. Tanpa kemenangan di Dortmund, mimpi lolos langsung ke babak 16 besar hampir pasti sirna. Cifu mengaku siap menghadapi play-off, namun bagi Inter, dengan jadwal padat dan ambisi besar, menghindari jalur terjal itu tetap menjadi tujuan utama. Inter Milan mulai bergerak mencari pengganti Yannick Sommer yang dipastikan mendekati pintu keluar San Siro. Salah satu nama besar yang masuk radar Nerazzurri adalah kiper Aston Villa dan juara Piala Dunia 2022 Emiliano Martinez. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip FC Internews, manajemen Inter telah menjalin komunikasi awal dengan agen Martinez untuk menjajaki kemungkinan transfer pada bursa mendatang. Kontrak Sommer akan berakhir pada akhir musim ini, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Situasi tersebut membuat Inter bersiap melakukan pergantian di posisi penjaga gawang utama. Inter sebenarnya juga memantau nama-nama yang lebih muda seperti Elia Caprile dan Noah Atubolu sebagai investasi jangka panjang. Namun Martinez dinilai sebagai opsi siap pakai untuk langsung menggantikan Sommer. Meski telah berusia 33 tahun, Martinez masih dianggap sebagai salah satu penjaga gawang paling konsisten di 5 liga top Eropa. Pengalamannya di Premier League serta mental juara setelah membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 menjadi nilai tambah besar bagi Nerazzurri. Kendala utama terletak pada gaji tinggi Martinez di Aston Villa, yang saat ini berada di atas struktur upah Inter. Agar transfer ini terwujud, kiper ex-Arsenal tersebut harus bersedia menerima pemotongan gaji signifikan. Dengan kebutuhan akan kiper berpengalaman dan kepastian henggangnya Sommer, nama Emiliano Martinez kini menjadi salah satu opsi serius yang sedang dipertimbangkan Inter Milan. Inter Milan mulai memperluas radar transfer mereka di bursa Januari. Klub raksasa Serie A tersebut kini menjadikan pemain Olympiakos, Gabriel Strefezza, sebagai opsi alternatif untuk memperkuat sektor sayap. Menurut laporan FC Internews, manajemen Inter telah melakukan komunikasi awal untuk mempertimbangkan membeli pemain usia 28 tahun itu. Winger Nottingham Forest itu masih menjadi pilihan impian Nerazzurri, namun klub Inggris itu bersikukuh tidak ingin melepas pemain yang baru mereka datangkan pada musim lalu. Situasi ini memaksa Inter untuk menyiapkan rencana cadangan. Selain Nodie, nama Ivan Perisic juga masuk dalam daftar, tetapi PSV Eindhoven tidak berniat melepas winger veteran Kroasia itu dengan harga murah. Dengan hambatan dalam negosiasi Perisic, Inter kini melihat pasar Yunani. Gabriel Strefezza, yang pernah lama berkarir di Italia sebelum pindah dari Como ke Olympiakos, dinilai sebagai profil yang cocok. Pemain asal Brasil itu memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain di kedua sisi sayap serta sudah memahami dinamika Serie A berkat pengalamannya selama 8 musim di Italia. Selain itu, situasi Strefezza di Olympiakos juga membuka peluang. Ia baru 6 kali menjadi starter di liga musim ini, kondisi yang bisa mendorong sang pemain mempertimbangkan kembali ke Italia demi menit bermain reguler. Inter melihat Strefezza sebagai opsi yang lebih realistis dan cepat diwujudkan jika upaya mendatangkan Nodie atau Perisic menemui jalan buntu.